بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. نوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم جملنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai ayat 39 atau 38. Hari ini kita masuk 39 kemarin. Hari ini masuk 40. Ya Bani Israel. Baru masuk kemarin tapi belum jelasin. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau kita bisa lewat ayat ini ya boleh. Kalau tidak bisa ya dapat faedah insyaallah. Ya Bani Israel, terjemahnya apa coba? Kamu punya terjemah atau tidak? Ada, baik. Baca, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Oke, ya Bani Israel. Itu dalam bahasa Arab namanya nida. Al-munada al-ba'id, ya Bani Israel. Juga ini bukan maklum. Bani Israel ini siapa itu? Maklum atau majhul? Ya Bani Israel. Israel yang kalau kita faham Israel itu, siapa itu Israel? Israel Nabi Yaqub alaihi salam. Israel Nabi Yaqub. Anaknya itu saudara Yusuf, itu namanya Israel. Syekh, itu yang kemarin salah sama Yusuf itu anaknya. Al-Asbat. Al-Asbat anak Yaqub alaihi salam. Terus itu Nabi itu bagaimana? Ini masalah urusan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa bilang kenapa Allah Ta'ala melakukan atau la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Tapi kata Israel di dalam bahasa At-Taurah, Israel abdun. Isra abdun. Allah. Isra abdun. Wa Allah. Nama ismuhu Abdullah. Ya Bani Abdullah. Wa Bani Israel itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Qasam isnai asyara asbatan umama. 12 kelompok atau 12 suku, tapi semuanya balik ke Israel. Israel Yaqub alaihi salam. Ya Bani Israel. Di sini kalau kita bilang 12 berarti maklum itu berapa orang? 12. Tapi turunannya sudah tidak maklum. Ya. Jadi namanya al-khitabu lil aba wal maqsudu bihil abna. Itu bicara tentang anak. Tentang apa? Ayah atau bapak mereka. Tapi maksudnya yang hadir, yang ikut. Kenapa bilang Syekh seperti itu? Karena waktu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya Bani Israel, sudah Bani Israel setelah berapa tahun? Ayah itu Yaqub alaihi salam, anaknya Yusuf, nabi-nabi Bani Israel, Musa, Isa, mereka sudah lewat, sudah meninggal. Ya, yang hadir sekarang siapa? Itu turunan dari Bani Israel, turunan Allahu alam yang ke berapa? Jadi al-khitabu lil aba wal maqsud bihil abna. Itu bicara dengan ayah mereka. Tapi maksudnya orang yang hadir sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini? Karena dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Ada perjanjian, nanti kita belajar apa itu perjanjian. Perjanjian mereka harus iman kepada Nabi yang di zaman terakhir. Ya, jadi tidak mungkin bicara ini ya Bani Israel tentang ayah mereka yang sudah meninggal. Sudah meninggal. La ilaha illallah. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu ada berapa masalah di Bani Israel yang Allah Ta'ala kasih atau beri ke Bani Israel, tapi
harus harus apa? Ingat karunia yang Allah Taala kasih kepada Bani Israel. Ya, kunu misla abikum. Kayak artinya jadikanlah seperti ayahmu. Ayah maksud Yakub. Ahli ibadah, ahli taat, ikut saya. Ya Bani Israel. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat hadis. Hadarat isabah, ada berapa orang datang, berapa orang Yahudi datang ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, hal ta'lamun inna Israil Yaqub? Itu jelasin kata Israel. Apakah kamu tahu Israel itu Yaqub? Mereka bilang, ya, betul. Rasulullah bersabda atau bilang, Allahumma fashhad, ya Allah saksi. Itu saya sampaikan ke mereka. Biar kenapa bilang seperti itu? Biar mereka tidak bilang, oh kita bukan anak Yakub. Kalau mereka ikrar atau terima atau bilang ya kita anak Yakub atau ayah kita Yakub, berarti hukum-hukum yang berikutnya kamu harus ikut karena kamu anak Yakub. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Qala Mujahid ni'matullah allati an'ama biha alaihim fiha fima samma wa fima siwa dhalik an fajjara lahumul hajar. Nanti kita ini karena ayat yang baru pertama tentang Bani Israel, kita sudah pernah atau kita sudah baca mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala kasih kepada Bani Israel. Nah, kalau kita ingat apa itu, bisa ingat mereka selamat dari Fir'aun. Itu nikmat, karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengeluarkan 12 mata air untuk mereka, itu nikmat. Allah Ta'ala menurunkan al-mannu was-salwa. Al-mannu was-salwa, makanan dari surga. Allah Ta'ala bantu mereka keluar dari apa bahasa Indonesia, jahat Fir'aun. Itu salah satu, atau mungkin kamu ingat ini. Ya. Nanti kita belajar semuanya ada. Nanti bagaimana Fir'aun siksa mereka berapa tahun, Fir'aun berapa dibunuh atau bunuh berapa orang dari Bani Israel, berapa anak kecil yang dia bunuh juga. Dalam riwayat itu yuqatiluna abna'akum, kita baca Al-Quran, yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dalam riwayat hadis itu yang anak itu yang bunuh atau yang dibunuh atau terbunuh itu sampai 70.000 anak kecil yang baru lahir, mereka bunuh karena takut kerajaan Fir'aun. Kasihan dari mereka. 70.000, bukan 7.000, bukan 7 orang, 70.000. Sampai itu di dalam satu kota, dalam satu mungkin bilang negara atau negeri, Mesir aja tempat mereka. Ya Allah, ini. Tapi juga setelah itu lihat cerita Musa. Nanti kita belajar cerita Musa. Dia bunuh anak, kenapa? Biar tidak keluar Nabi yang rajanya atau bisa habisin raja Fir'aun. Tapi qudratullah ta'ala fawqa kulli syai', jadi dia yang mendidik anak yang nanti dia musuhnya. Ya, Allah Ta'ala mau sesuatu, kamu tidak bisa tolak. La ilaha illallah. Wa qala Abu Ali ni'matu an ja'ala minhum, juga kita dibaca di surat wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Dari antara mereka kita belajar kemarin di buku tauhid, kita belajar di buku hadis. Nabi adadul anbiya fi Bani Israel berapa itu adadul anbiya? Adadul anbiya, jumlah nabi-nabi itu berapa? Ada yang masih ingat? Ya, saya bantu biar kalau ada yang lupa. Adadul anbiya itu 115 atau 124.000 nabi. Adadul Rasul 313 ya, kurang lebih di situ. Ini jumlahnya kita kenal yang baca di Al-Quran 25 aja, Syekh. Di Al-Quran yang kita kemarin belajar di buku Tauhid, yang wajib beriman sama 25. Kenapa 25? Yang ada di Al-Quran itu 25.
Selain tidak ada kadang-kadang hadisnya, kadang-kadang dari Bani Israel itu Nabi Bani Israel. Rasulullah bilang terima dari Bani Israel. Semuanya itu dari Bani Israel. Mau contoh biar kita paham kenapa Syekh atau bagaimana itu sampai seperti itu, kita lihat baca di Al-Quran cerita Sayyidina Musa. Di dalam satu waktu itu siapa? Ada Syuaib yang nikah sama anaknya itu namanya Nabi Syuaib. Nabi di Bani Israel juga. Sayyidina Ibrahim Nabi, Sayyidina Lut di dalam satu masa, satu waktu. Ya, itu biar kita paham artinya ada berapa nabi di dalam satu waktu. Oke. Kadang-kadang itu nabi kenapa ulama tauhid kasih perbedaan di antara nabi dan rasul. Nabi itu untuk sukunya aja, kabilahnya aja. Ini contoh fulan dari mana, ini kabilah mana, ini sudah dia nabi untuk mereka. Dan di sebelahnya suku yang lain enggak ada. Di Bani Israel seperti itu. Ya, itu sebabnya jadi adat atau jumlah nabi-nabi itu luas sampai kita belajar 104 atau 24.000 orang nabi. Ja'ala minhum al-anbiya war rusul wa anzala alaihim al-kutub. Wa anzala alaihim al-kutub. buku Taurat, buku Al-Injil. Inna hadha la fi suhuf al-ula, suhuf Ibrahim, Musa, Dawud alaihi salam. Semuanya. Ada berapa buku-buku yang turun kepada Bani Israel. Ini karunia. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وأوفوا بعهدي. Itu perjanjiannya apa itu? Dan penuhilah janjimu kepadaku. Apa itu? Janjiannya Allah Ta'ala sudah ambil perjanjian dari Bani Israel, kalau Nabi akhir zaman datang kamu harus ikut. Tapi mereka tidak penuhi itu. Tidak terima. Waktu mereka bilangnya, maksudnya di At-Taurah, di Al-Injil ada ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad SAW. Ada kamu harus ikut Nabi akhir zaman. Tapi pikiran mereka terima. Kenapa? Karena tidak kasih tahu sama mereka itu orang Arab atau Bani Israel. Kasih tahu tempatnya, tempat hijrah, di mana muncul, di mana hijrah, tinggal di mana, sifat badannya. Tapi mereka masih fikir itu dari turunan kita Bani Israel. Waktu mereka lihat ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad SAW dari orang Arab, kita sudah belajar di buku sirah kemarin, mereka bilang kita tidak ikut. Nas'allah salamah wal afiyah. Nah, itu di Al-Quran. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila. Itu perjanjian di surat Al-Maidah. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kirim 12 orang, itu namanya naqib. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa aqradtumullaha qardan hasana. Itu satu perjanjian. Yang kedua, wa idz ba'atsallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasuluna la tu'minunna bihi wa la tansurunna wa qala aqrartum qalu aqrarna. Berarti ada perjanjian juga harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Ya, perjanjian Allah Ta'ala kepada mereka apa? Kalau kamu ikut Nabi atau ikut para rasul yang saya kirim atau menutus ke kamu, perjanjian saya atau balasan saya surga. Itu perjanjian dari saya. Ufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Wa iyaya farhabun. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya muqabalah. Muqabalah, berlawan. Kalau kamu berjanji apa bunuh perjanjian saya penuhi. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Sifat Allah Ta'ala bukan seperti manusia. Tapi Allah Ta'ala kasih contoh, kalau kamu seperti ini, saya bisa. Maksudnya apa? Balasan Allah Ta'ala
seperti balasanmu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa wa huwa khadi'uhum. Di ayat lain. Yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itu mereka menipu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Juga di ayat lain, wa huwa khadi'uhum. Allah Ta'ala menipu mereka. Bagaimana balasan Allah Ta'ala? Seperti pikiran kamu yang pikiranmu mau menipu Allah Ta'ala. Nas'allah salamah wal afiyah. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, harus takut. Takut dari yang saya menurunkan atau anzala bikum unzilu bikum ma anzaltu min qablikum. Jangan kamu lihat saya tidak siksamu. Sekarang harus kamu takut. Saya seperti saya siksa sama orang yang sebelummu, bisa siksa sama kamu sekarang. Jadi harus perhatian. Harus ini farhabun, takut. لعلهم يرجعون الحق واتباع الرسول والاتعاظ ولهذا قال وآمنوا بما أنزلتم. Kalau kamu takut, ikut Nabi yang saya menurunkan. Apa itu? Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kepada kalian kepada apa Al-Qur'an yang telah aku turunkan. Ini suruh mereka. Mau kamu sudah takut, artinya kalau kamu sudah takut, mau apa? Mau kita melakukan apa? Ayat iman kepada Al-Qur'an yang baru menurunkan atau turun. Wa aminu bima anzaltu. Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum. Aku turunkan yang membenarkan apa Taurat. Musaddiqan. Apa itu musaddiqan? Taurat hukumnya atau syariatnya harus iman kepada Allah Ta'ala. Harus gini, harus ini, harus ini. Ya mereka, itu dia Taurat. Di Al-Quran sama. Agama Allah Ta'ala tidak beda. Sampai kalau kita lihat ada berapa hukum-hukum yang di dalam syariah Islamiyah sama syariah yang sebelumnya, Bani Israel. Yang haram, haram. Yang tidak boleh, tidak boleh. Ini contoh saya kasih contoh. Zina. Wal'iyadu billah. Zina tetap hukumnya haram. Tetap. Di seluruh agama. Jangan fikiran, ini di al-Islam haram. Tapi di agama lain halal. Seperti Nasara. Enggak, haram, haram. Karena itu syariat dari Allah Ta'ala. Iman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan lain. Itu sama. Iman kepada Rasul yang datang. Ini sama. Ya. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum. Wah, kita baca di surat lain musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wal Injil. Ini musaddiqan lima ma'akum biar masuk seluruh nabi. Lima ma'akum yang ada pada kalian. Oke. Lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum. Ya. Itu bisa. Di ayat lain tadi kita sebut apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wal Injil. Ini khusus. Berarti yang ikut Taurat, ikut Injil, ayo iman kepada Nabi. Kenapa kepada Al-Quran? Kenapa? Karena dia membenarkan sama Taurat dan Injil. Itu di ayat lain-lain. Ini umum. Itu yang kita harus belajar di Al-Quran. Ilmu namanya al-umum wal khusus. Al-umum wal khusus. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Apa yang sama kita? Ada At-Taurat, ada Al-Injil, ada Az-Zabur, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu di antara mereka ada berapa rasul. Mungkin kita bilang punya apa? Wahyu. Berarti itu membenarkan sama rasul-rasul yang sebelumnya. La ilaha illallah. Aminun yaqul li'annahum yajiduna Muhammadan. Juga di sini juga bisa masuk. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan yang ada di antara kalian. Apa itu? Ciri-ciri Nabi. Sifat Nabi bisa.
Ya, kita baca di Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Di buku At-Taurah, buku Al-Injil ada sifat Nabi, Nabi akhir zaman. Kita kemarin belajar di buku sirah. Buku sirah kemarin. Ada berapa orang Nasrani, orang Yahudi kasih sifat Nabi. Ya. Atau ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu, jangan apa itu bahasa Indonesia? Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala bilang jangan jadi orang yang pertama? Karena sifatnya sudah ada sama kamu. Kamu ahli ilmi. Kamu faham ini. Jadi jangan ini orang yang pertama. Orang lain mungkin tidak tahu, bodoh, tidak faham. Tapi kamu sudah tahu sifatnya, sudah tahu tandanya, sudah tahu tempat lahir, meninggal, hidupnya. Kamu bilang ini bukan ini. Berarti kamu yang nomor satu atau pertama yang tidak percaya atau tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. أول من كفر عن بني إسرائيل لأنه قد تقدمهم كفار قريش وغيرهم من العرب بشيرا وإنما المراد أول من كفر بهم بني إسرائيل مباشرة فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن. Itu ada tambahan dari ahli tafsir kenapa Allah Ta'ala berfirman wala takunu awwala kafirin bih. Terus ini bicara sama siapa? Kuffar Quraisy. Kuffar Quraisy kita kemarin bilang bukan ahli kitab. Kenapa bilang awal kafirin bih? Maksudnya itu dari Bani Israel yang sudah sampaikan Al-Quran. Karena khitab ya Bani Israel. Kalau dia ya ayyuhal musyrikun, ya kuffar Quraisy, wahai orang musyrik. Ini masuk ahli Makkah. Tapi ya Bani Israel artinya anak-anak Israel yang ada di Makkah atau di Al-Madinah atau dimanapun yang Al-Quran sudah sampai kepada kamu harus iman kepada Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa mereka sembunyi sifat atau enggak mau jelasin atau kenapa tidak terima sifat Nabi atau tidak kasih tahu sama orang lain sifat Nabi Muhammad, apa yang kurang sama mereka ya? Mereka kalau bilang Nabi akhir zaman datang ada berapa hal yang duniawi, harta enggak ada yang kasih kepada mereka. Jadi mereka takut sampai Allah Ta'ala bilang wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Coba baca ya, janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Bagaimana jual? Ya, kalau mereka tidak kasih sifat, apa takut tidak ada yang masuk ke mereka harta emas di Bani Israel mereka kasih kepada orang ruhban. Mereka enggak mau kasih sifat biar tidak hilang hal tersebut. Itu di antara umat Muhammad sekarang juga ada. Ada berapa orang tidak mau kasih sifat yang benar atau ilmu yang benar, takut kalau mereka faham agama Islam ntar tidak belajar dari saya. Jadi dia naudzubillah. Ini bisa masuk di golongan Bani Israel, bisa masuk ini dosa besar. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kamu tahu ini haram atau tidak boleh. Enggak mau bilang sama fulan tidak boleh. Kenapa? Ntar tidak dapat hasil akhir bulan atau akhir tahun. Na'udzubillah. Jangan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah hanya kepadaku. Wa iyaya fattaqun. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنهاهم عن شيء وأمرهم بإظهار الحق واتباع التصريح. فنهي عما كانوا يتعمدون من تلبيس الحق بالباطل. Tamwi itu mereka seperti kemarin belajar menipu.
Ya. Mereka apa? Menipu. Bilang ini bukan sifat Nabi akhir zaman, sifatnya beda. Ya, nanti kita belajar di buku sirah juga kita di tafsir nanti ada beberapa orang Yahudi yang mau masuk agama Islam. Dari antara mereka itu siapa? La ilaha illallah. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, saya tahu orang Yahudi itu orang yang bahasa Indonesia bilang apa? Mungkin bilang menipu atau tidak terima atau tidak jujur, orang bohong. Kenapa? Dia boleh kalau mau tahu biar juga tahu bagaimana sifat mereka, boleh sembunyi saya, habis itu tanya bagaimana kamu lihat fulan. Abdullah bin Salam, orang mau masuk agama Islam. Terus datang sama Nabi Muhammad SAW, duduk. Nabi duduk, bicara sama mereka sedikit-sedikit. Dia bilang, kalau saya mau tanya tentang Abdullah bin Salam, di antara kamu bagaimana sifatnya? Mereka bilang itu sayyiduna, artinya ini orang yang mulia di antara kita, ahli ilmi, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Puji, mereka puji sama Abdullah bin Salam. Ya, Rasulullah bilang sama dia, kalau dia masuk Islam atau kalau dia datang, Abdullah masuk bin Salam, karena ada perjanjian sama Nabi, bilang sama dia sebentar sampai dia mau Nabi dengar bagaimana sifat mereka. Setelah mereka puji, Masya Allah, sifat-sifat yang bagus, Abdullah keluar. Bilang, kalau sifat saya seperti yang kamu tadi bilang, saya sudah saksi ini atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka langsung kebalik. Ini orang ini langsung mencaci maki sama Abdullah bin Salam. Tadi puji sama dia. Sekarang kebalik. Ya, kenapa? Itu sifat orang Yahudi. Jadi bisa berubah sifat yang bagus atau berubah sifat yang mereka baca. Ceritanya nanti kita belajar ada berapa ayat yang kasih tahu bagaimana mereka menipu atau berubah atau ganti sifat atau tukar sifat yang aslinya sifat Nabi, mereka bilang bukan orangnya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. La takhlutu bainal haq. Jangan campur yang hak, yang benar sama yang batil. Jangan yang jujur sama yang bohong. وقال ولا تلبسوا الحق الباطل وتخلطوا الحق وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. Jangan campur agama Yahudi dan Nasrani sama Islam. Bilang ini Yahudi masuk Islam. Jangan, itu beda. Yahudi beda, Nasrani beda. وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله تعالى. Yahudi itu Nasrani bukan dari Allah Ta'ala. Din indallah al-Islam. Mereka yang bilang kita Yahudi, kita Nasrani. Berarti ini bukan dari Allah Ta'ala. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian campurkanlah, ya kan? Campurkan apa itu? Campurkan. Baca ya Natra. Baik, Syekh. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran. Al-haq apa itu? Jangan sembunyikan apa itu? Sifat Nabi. Sifatnya kita kemarin belum selesai di buku sirah bagaimana sifatnya. Sampai kemarin kita berhenti di cerita Sayyidina Salman Al-Farisi. Mereka sudah tahu sifatnya 100. Jangan apa sembunyi sifat tersebut. Wala taktumul haqq wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui itu. Ini salah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'an. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.